Oke, jadi kali ini saya mau share tentang aplikasi file management yang sudah hampir 1 tahun saya gunakan. Tapi waktu itu kepakainya cuma buat sinkronisasi data aja. Nah, ternyata setelah beberapa hari ini ngoprek-ngoprek, aplikasi ini powerful banget. Bukan hanya sekedar untuk manajemen file aja. Nama aplikasinya Dokumen. Menurut saya ini sebuah solusi yang impresif untuk manajemen file pada iPad. Dan ini konten merupakan series berkarya hanya dengan iPad. Nah, sebenarnya latar belakang kenapa berkarya hanya dengan iPad itu alasan utamanya ada karena perangkat iPad ini telah menjadi device utama buat saya terutama, di mana 95% kerjaan itu semuanya lewat iPad. Ya memang bukan solusi yang ideal, bukan solusi yang paling efektif. Toh saya juga masih nabung untuk membeli device atau membeli MacBook yang baru, yang lumayan harganya. Dan ya mau tidak mau memaksimalkan device yang ada. Ya salah satunya dimulai dari hal yang paling basic banget, seperti contohnya manajemen files. Ini spesifikasi yang sekarang iPad yang saya pakai, iPad generasi ke-7, versinya 13.6, dan ini masih garansi sampai Januari 2021. Memang pembelian di bulan Januari, berarti masih ya baru pakai 7 bulan. Jadi selama 7 bulanan itu full 95% itu kerjaan di iPad semua. Mantap. Storage-nya 32 GB, ya kecil sih. Makanya butuh media penyimpanan tambahan gitu. Dan aplikasi Dokumen ini sangat membantu untuk menambah storage tambahan. Nah, ini storage yang bawaannya 32 GB udah kepake 24 GB, tinggal berapa dikit banget ya, tinggal 8 GB-an lagi sisanya. Dan ya sangat sangat sedikit gitu. Dan untuk tambahan kapasitas media penyimpanan, saya berlangganan iCloud Storage. Itu sekitar 15.000 per bulan, dapat storage sekitar 50 GB. Jadi ditambah dengan yang tadi itu total 80 GB-an ya. Dan ini yang di iCloud-nya masih baru kepake 6 GB-an. Dan enaknya lagi adalah media penyimpanan di iCloud ini bisa diakses di device manapun, selama apalagi kalau itu di Apple ecosystem. Selain itu bisa diakses lewat website iCloud.com. Nah, ini setup yang estetik banget juga enggak, tapi mostly seperti ini. Ini iPad 7-nya, unit iPad 7-nya dengan Apple Pencil. Dulu beli total itu sekitar 5 jutaan. Kemudian keyboard Logitech dan mouse Logitech beli di supermarket, namanya Borobudur Market, dengan harga yang cukup terjangkau. So ya, setting yang murah meriah sebetulnya untuk ukuran kerjaan saya yang butuh device yang mumpuni. Tapi so far masih lancar-lancar aja, dan kayaknya makin lama makin betah pakainya. Nah, untuk file management sendiri, kan kalau di Windows itu untuk file management tuh ada Windows Explorer ya, tempat menyimpan mengelola data. Ya biasanya di drive D, atau kadang-kadang juga ada yang suka nyimpan data di drive C, di folder dokumen gitu ya. Atau kalau yang di Linux itu biasanya nyimpan data di folder home, semua data, karena di Linux itu tidak mengenal konsep drive. Di folder home bisa menyimpan data semua, aplikasi semua ada di sana. Dan kalau di Mac OS sama dengan Linux penyimpanan datanya, cuman dia lebih cantik dan lebih seamless, bisa terintegrasi dengan platform yang lain, terutama di Apple ecosystem. Nah, apa itu
iPad dokumen. Ini sebenarnya aplikasi iPad yang fungsinya itu buat manajemen file manager, dan serunya lagi ini gratis, keren lah pokoknya. So dia dibikin sama developer dari studio namanya Riddle. Dia bikin banyak aplikasi di Apple, salah satunya yang saya suka banget dan saya pakai juga karena kebetulan free juga, yaitu dokumen. Premisnya adalah semua data kita, semua file kita tersimpan dan terkelola dengan baik di satu aplikasi ini yang namanya dokumen ini. Dia bisa membuka banyak format files ya, dari mulai PDF, ZIP, file gambar, file musik, file audio, file video, file Office, Word, Excel, file EPUB untuk elektronik, buku online gitu, bisa dibuka di dokumen ini. Nah, karena saya sudah cukup lama ya, udah hampir setahunan pakai dokumen, cuman baru nyadar sepowerful itu sekarang. Jadi kepikiran banget buat cerita nih, seperti apa sih dokumen ini. Nah, ini tampilan pertamanya ya, bisa di extend. Tampilan pertamanya adalah My Files. My Files ini adalah My Files. Astaga. My Files ini berisi dari file-file atau data-data yang ada di lokal iPad ini. Ya, kurang lebih seperti ini yang saat ini. Ini beberapa udah saya pindah-pindahin ke cloud sih. Jadi di lokal iPad-nya ngurangin storage ya, karena tadi kan storage-nya kecil banget tuh. Nah, ini sisa 8 gigaan. Jadi ya lumayan lah ngurangin data. Dari MailVenus beberapa udah saya pindahkan ke cloud, dan supaya bisa diakses di device lain juga. Tampilannya menurut saya tidak membingungkan ya, mulai dari kita bisa pilih list atau grid, kemudian kita bisa urutkan berdasarkan abjad, ascending atau descending, atau berdasarkan file yang baru dibuat atau baru dimodifikasi, atau file yang lama, atau yang size-nya besar, dan lain-lain. Biasanya saya berdasarkan abjad sih. Kemudian di sini ada floating button untuk operasi utama, yaitu bikin folder, bikin file, atau bikin PDF, atau bahkan import file dari foto, komputer, dan cloud storage yang bisa diintegrasikan dengan dokumen ini. Sebagai contoh, misalkan ini dalam rangka mengurangin beban storage di iPad, saya bisa memindahkan beberapa file ini misalnya ke folder yang baru. Move. Nah, ini di iCloud. Saya pindahkan misalkan ke folder Excellent. Nah, gitu. Dan bisa juga satu-satu sih, ada pilihannya, dari mulai menduplikat atau lihat detailnya gitu ya. Keterangan detail filenya ada di sini lengkap banget. Kemudian bisa di play langsung juga. Keren. Bisa dilihat. Banyak lah. Nah, ini di bagian My Files, file-file yang ada di local iPad. Nah, saya coba urutkan dari atas ya. Ada tombol search, ini penting banget untuk aplikasi manajemen file. Tombol ini fasilitas search ini penting banget, karena kadang-kadang kan kita suka lupa ya, mau nyari file ada di folder mana gitu ya, ada di drive mana, kadang-kadang suka lupa gitu.
Misalnya saya nyari file yang berkaitan dengan filosofi, ada muncul dan cepet banget. Kemudian yang menarik lainnya ada browser. Ini browser bawaannya si dokumen. Ini kepake banget ketika saya mencari file-file yang untuk di-download gitu. Mungkin file audio atau file audio, ketahuan deh ngebajaknya. Enggak ngebajak. Berlangganan Apple Music kok. Misalnya wallpaper, kayak ini ada wallpaper untuk iPadOS, bisa langsung di-download. Klik download, bisa pilih mau di save di folder yang mana. Misalkan saya pilih di my files aja deh, di folder download, disimpan di lokal iPad-nya, dan proses download berjalan. Oke, muncul, menarik. Terus ada add-ons, ini fitur-fitur tambahan yang kayaknya butuh berbayar gitu ya, tambahannya berbayar. Ya penting juga sih ini, cuman belum, untuk sekarang belum butuh. Nah yang menarik adalah ada section connection. Connection ini si file dokumen bisa terintegrasi dengan cloud storage yang kita miliki, misalnya Google Drive, kemudian Dropbox, ya. Kemudian ada juga Microsoft OneDrive gitu ya. Nah menariknya adalah tadi kan untuk di iCloud-nya sendiri saya langganan yang 15.000 per bulan itu 50 giga. Berarti sekarang total saya punya storage sekitar 80 gigaan. Nah kemudian di Google Drive ini karena di kantor tuh berlangganan Google Suite juga, dan termasuk kapasitas storage sebesar 30 giga, berarti nambah lagi tuh storage-nya, yang tadinya 80 tambah 30 jadi 120 giga. Udah gede banget gitu kapasitas storage-nya. Ditambah ini Dropbox ini versi yang gratis, 2 gigaan. Jadi berapa tuh, 120 jadi 122 giga, plus yang ini nih gede banget, ini juga fasilitas kantor 1 tera. Jadi total storage untuk di iPad ini plus connection yang lainnya saja itu udah 1,8 tera. Mantap, gede banget storage-nya, puas bisa naro file-file editan video sebanyak mungkin, dan bisa nambah ya. Jadi ada beberapa layanan cloud storage yang dia tinggal diintegrasikan, tinggal login, selesai, authorize, selesai. Mudah dan simple banget. Bahkan ada yang keren itu, ada ini nih, kalau misalnya kita punya server berbasis Windows atau server berbasis Linux, kita bisa integrasikan data-data yang ada di server tersebut dengan fasilitas ini, SFTP server dan Windows SMB kalau di Windows. Kalau di Linux ya antara FTP atau SFTP. Kalau SFTP lebih secure ya, HTTPS. WebDAV ini yang menarik karena si iPad ini si file-file yang ada dalam dokumen ini bisa diakses di tempat lain lewat browser. Jadi si dia ini bisa jadi WebDAV server tersendiri. Ya semacam Dropbox ala-ala lah ya. Tapi punya kita sendiri gitu, bukan punyanya Dropbox. Itu keren sih, sangat-sangat membantu. Nah untuk pengoperasiannya, file-file yang disupport ada banyak banget ya, mulai dari PowerPoint ya.
kemudian file teks biasa udah jelas, file audio udah jelas, Excel udah jelas, bisa ya. File video biasa iseng-iseng gambar. Nungguin ya. Kemudian PDF, dan enaknya bisa di annotate ini PDF-nya, edit, annotate. Mana sih? Oke. Gitulah. Nanti diulik-ulik lagi. Kemudian yang zip juga bisa langsung dikompres, langsung keluar foldernya. Ini keren banget sih. Menurut saya ini memudahkan banget sih. Lihat aja. Nah, terus untuk pengoperasiannya juga mudah banget. Misalnya saya mau bikin folder baru, di sini ya tinggal create folder, namanya filosofi misalnya, untuk menyimpan file-file yang ada kaitannya sama filosofi misalnya ini. Bisa tinggal di drag, susah. Ini aja, pilih move filosofi. Katanya mudah tapi susah ya, itulah biasa apa. Terus ini yang menarik nih, connect to computer. Jadi kalau misalnya kita ada PC desktop atau laptop yang satu jaringan wifi, itu bisa berbagi file dengan cara di laptop atau di PC kita masuk ke alamat ini saja, kemudian masukkan pinnya. Ini pinnya generated ya, jadi akan berubah setiap kali diakses, aman, akan berubah. Sudah, kalau sudah terkoneksi dengan komputer yang satu jaringan wifi, udah bisa berbagi file. Dan so far ya ini kepake banget aplikasi dokumen ini, dan jadi andalan saya untuk manajemen file, karena yaitu tadi yang penting dari device yang kita gunakan untuk kerja itu, selain performa, adalah ya kemampuan dia dalam mengolah data gitu ya. Adanya tombol search ini sih keren banget sih, sangat memudahkan dalam mencari data. Terutama untuk orang-orang yang senang dengan kerapihan ya. File-file dirapihkan dalam folder-folder khusus. Ini masih belum terlalu rapi sih, tapi ya ini file docx bisa ya. Oke, untuk sementara itu dulu yang bisa di-sharingkan. Semoga bermanfaat. Bye.